Halo guys, sekarang kita ada di stasiun Cimahi. Kita sedang menunggu kereta untuk keberangkatan ke Purwakarta. Kita ini persiapan untuk mendaki ke Gunung Slamet ya, via Baturaden. Katanya ini jalur yang terpanjang di pendakian Gunung Slamet. Ya, kereta kita udah mau datang. Jadi tunggu updatean besok. Kali ini kita berencana untuk camp selama 3 hari 2 malam di Gunung Slamet via Baturaden Lestari. Jalur ini adalah jalur terpanjang yang bahkan elevasi gainnya bisa mencapai 2500 mdpl. Wah, kebayang gak tuh? Kita berangkat dari Cimahi menuju Purwokerto menghabiskan waktu selama 7 jam menggunakan kereta ekonomi Serayu dengan tiket Rp60.000 per orang. Dari stasiun Purwokerto, kita berjalan sejauh 1 km menuju titik pemberangkatan bus Trans Banyumas ke pemberhentian terakhir, yaitu Baturaden. Mulai dari stasiun hingga pemberhentian terakhir ini menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam sebelum kita lanjut menuju base camp yang harus ditempuh dengan berjalan kaki sejauh 1 km juga. Kita habis dari terminal lanjut jalan kaki ke base camp, jaraknya sekitar 1 km. Ini belum apa-apa, kita udah seru jalan nanjak. Lihat guys, gunungnya guys. Akhirnya sampai guys di base camp. Guys, kita sampai di base camp. Sesampainya di base camp, kita istirahat sejenak dan sarapan terlebih dahulu sebelum memulai pendakian. Dan untuk simaksi via Baturaden ini adalah sekitar Rp50.000 dan kalian juga bisa menggunakan ojek menuju pintu rimba untuk mempersingkat waktu pendakian kalian. Dan biaya yang dikeluarkan cukup Rp15.000 saja. Oke guys, kita mulai pendakian dari titik 0 itu dari jam 9:15. Mudah-mudahan di perjalanan kita lancar, aman, dan selamat. Baru memulai perjalanan saja, saya sudah takjub dengan vegetasi yang lebat di jalur via Baturaden ini. Suasana sejuk dan segar membuat tubuh jadi merasa lebih baik, juga membuat pikiran jadi tenang. Sekitar 15 menit kita akan bertemu dengan percabangan. Ke kiri itu untuk pendakian, sedangkan untuk ke kanan kita bisa memantau burung untuk traileran dan juga healing di hutan. Yuk kita sekarang ambil jalur kiri. Kita sudah start perjalanan untuk menuju ke pos 1. Kita sekarang ada di ketinggian 944. Kira-kira kita butuh waktu 20 menitan lagi lah sampai ke pos 1 dengan pace kita yang sekarang. Ya, selama kurang lebih 1 jam kita akhirnya tiba di pos 1. Ya, sekarang kita akan lanjut pendakian setelah kita istirahat selama 15 menit. Kita sekarang menuju ke pos 2. Ya, semangat. Perjalanan dari titik 0 sampai pos 1 memang cukup panjang dibandingkan pos 1 ke pos 2. Ada 3 titik trek panjang di jalur Baturaden ini, yaitu titik 0 ke pos 1, pos 2 ke pos 3, dan pos 6 ke pos 7.
Tentunya, trekking mulai dari pos 4 menuju puncak sudah mulai full tanjakan yang menguras tenaga. Jadi, saya menyarankan untuk camp di pos 4 saja. Sekarang kita ada di ketinggian 1191. Sebentar lagi kita akan ada di pos 2 yang ketinggiannya berada di 1225. Sekitar 10 menitan lagi kita sampai. Perkiraan jam 11 pas kita nyampe di pos 2. Treknya sudah mulai naik sedikit. Yuk, semangat. Perkiraan kita sampai di pos 2 pada pukul 11 yang pas. Tadi kurang lebih dari pos 1 kita menghabiskan waktu sekitar 30 menit. Sekarang kita istirahat dulu di pos 2 selama 20 menit. Isi tenaga dulu. Kita jalannya nyantai soalnya kita itu mau membangun tendanya di pos 4. Di area sekitar pos 2 terdapat sumber air di sebelah kiri untuk mengisi ulang persediaan air yang telah habis. Di sini juga kalian bisa mendirikan tenda dan lahan yang tersedia cukup luas. Trek menuju pos 3 mulai menanjak tipis-tipis dan sudah mulai menguras tenaga sedikit demi sedikit. Jadi, keputusan yang tepat untuk mengisi ulang air di pos 2 karena ini adalah trek yang cukup panjang. Istirahat sebentar sekitar 10 menit. Capek. Gimana Pak Eki, berapa banyak lagi? Berapa meter lagi? Mantap. Saya mendapatkan sumber air yang darurat. Lihat guys, ini apa-apaan guys. Oh, kanan gak sih? Jam 1 lebih 3 menit, kurang lebih 1 jam setengah kita sampai di pos 3 dari pos 2. Wah, capek banget ya loh. Sekarang kita mau sarapan dulu. Bukan sarapan, apa? Makan siang. Isi dulu tenaga, nanti kita buka tenda di pos 4. Madang guys. Makan siang dulu. Sekarang kita dalam perjalanan menuju pos 4. Tadi kita mulai trekking dari jam 1.40. Jaraknya untuk ke pos 4 dari pos 3 itu gak terlalu jauh. Cuman treknya udah mulai nyiksa. Capek ya Allah. Akhirnya setelah 30 menit kita sampai di pos 4. Kita akan buka tenda di sini. Baru ada 2 tenda ya. Capek Pak. Rizky dari Bandung yang berjumlah 3 orang sudah sampai di pos 4 dan alhamdulillah tidak ada kendala apapun dan kami akan berencana bangun tenda di pos 4. Laporan selesai. Laporan untuk yang itu dari base camp, tendanya udah berdiri semua. Ulangi.
pulangnya gitu? Baru sampai, dan kita mau bangun tenda sekitar 20 sampai 30 menitan tenda jadi dibangun. Ini adalah mata air yang ada di dekat pos 4. Tinggal turun dikit, nanti kalian nemu sumber mata air seperti ini. Kita siap-siap mau summit attack, bangun jam 2 pagi. Bikin minuman hangat dan nyiapin sandwich. Sandwich buat sarapan kah? Ala Krabby Patty pada dagingan ya, Bang. Saman bikin nasi goreng. Guys, sudah jadi sandwich buat sarapan sebelum summit. Kita juga makan nasi goreng ayam. Sekarang kita sedang summit attack. Kita start mulai dari jam 3:30. Kita sekarang sedang menuju ke arah pos 5. Suasana masih gelap. Semoga aja nanti di puncak kita dapat cerah dan samudrawan tentunya. Kurang lebih selama 30 menit akhirnya kita sampai di pos 5. Treknya agak lumayan ya. Ketinggian berapa itu di posnya? Di sini ketinggiannya 2028. Kalau di aplikasi MDPL ketinggiannya 2023. Kan kita mau istirahat 10 menit sebelum lanjut ke pos 6. Sekarang kita lanjut ke pos 6. Jaraknya tadi berapa, Ki? Jaraknya 600 sampai 700 meteran dengan elevasi gen 258. Jarak pendek namun ketinggiannya cukup menyiksa. Sampai di pos 6 sekitar 45 menit dari pos 5. Betul. Di sini pos 6 kondisinya agak kebuka ya. Tidak terlalu tertutup. Sekarang kita mau istirahat lagi selama 10 menit. Dari pos 6 kita bisa melihat pemandangan Gunung Sindoro sama Sumbing. Ini waktu sunrise kita ada di jam 5 kurang. Indah banget. Nanti kita akan ke sana. Habis istirahat kita ngambil buah dulu. Nambah energi dikit-dikit. Sekarang perjalanan menuju ke pos 7. Jalurnya agak panjang. Ketinggiannya juga lumayan. Tapi kita dapat sunrise dikit-dikit. Wah. Keren. Jalur menuju ke pos 7 jalannya agak tertutup, jadi kita harus hati-hati. Nanti ada
barang yang kesangkut atau kepala kita yang kebentur dahan pohon. Jadi harus agak nunduk dikit. Wah. Ngomong-ngomong, tadi kita lanjut jalan ke pos 7 itu start dari jam 5. Semangat. Kondisi udah mulai terang, sekarang ada di jam setengah 6. Kita belum setengah perjalanan menuju pos 7, namun kita sudah disambut oleh kicauan berbagai aneka ragam burung-burung yang cantik. Syahdu banget. Selain elevasi gen yang hampir mencapai 400 meter, trek menuju pos 7 kebanyakan terdapat pohon-pohon tumbang dan dahan pohon yang menyerupai lorong. Sebaiknya, agak hati-hati jika kalian berencana untuk camp di pos 7, agar tas kalian tidak tersangkut. Karena elevasi gen yang tinggi, tanjakan-tanjakan menuju pos 7 sudah mulai berat dan akan banyak menguras tenaga. Tapi kalian bisa mendapatkan sumber air di pos 7. Sebentar lagi kita nyampe di pos 7. Cuman kita dapat pemandangan yang bagus sekali. Wah. Semua drawanya, wah mantap. Tadi saya juga sempat nemu berbagai burung. Wah. Akhirnya selama kurang lebih 1,5 jam kita sampai di pos 7. Ada 2 tenda ya. Kayak yang di Merbabu, burungnya teh pada ini cuek. Wah, lucu. Dia nyari makan. Kita lanjut lagi perjalanan. Jadi istirahat selama 10 menitan. Cuacanya udah sangat dingin. Selama perjalanan ini, saya benar-benar menikmati suasana yang diberikan oleh keindahan alam dari Gunung Slamet. Dan tentunya trek via Batura dan Lestari ini. Saya tidak perlu khawatir kehabisan air karena sumber air cukup melimpah. Burung-burung menyapa dan berkicauan dengan merdu. Udara segar dari pohon-pohon pun sangat membantu mengurangi rasa lelah. Di perjalanan menuju ke pos 8, kita sudah bisa menemui tanaman Edelweiss di setiap sudut sisi kanan dan kiri. Ada yang kering, ada yang belum mekar, ada yang baru tumbuh. Lihat pemandangannya guys, wah. Bentar lagi kita menuju pos 8, sekitar 80 meter lagi. Kita istirahat dulu bentar. Edelweiss semua. Wah. Akhirnya sampai di pos 8
Jarak yang ditempuh dari pos 7 adalah 1 jam 10 menit. Wah, ini adalah pos terakhir ya, sebelum ke batas vegetasi. Wah, arah puncak di sana. Oke, 100 sonar. Gimana sejauh ini perjalanannya kalian berdua? Lanjut lagi kita ke batas vegetasi. Start dari jam 8:05. Dikit lagi puncak. Semangat. Sampai di pos. Bukan pos ya? Oh belum. Wait. Ini ada pelang ini ya, puncak sama ke arah base camp. Ini kayaknya udah dikit lagi batas vegetasi. Oh iya, itu yang ada bendera Indonesia. Ngambil dulu sebentar sambil liatin pemandangan. Wah. Mau teh? Ada pendaki yang mau turun juga. Ada yang mau turun juga ya. Pelan-pelan langkahnya, pelan-pelan. Oh ya Allah, cerah lautan awan. Perjalanan masih panjang. Kita baru melewatin ini batas vegetasi. Lihat guys. Mulai dari batas vegetasi, treknya udah bebatuan, jadi harus hati-hati untuk melangkah. Salah saja nanti kalian terpeleset. Kelihatannya dekat tapi jauh banget anjir. Istirahat bentar. Ampun, belum nyampe anjir. Gue ampun sih dikasih jalan batu gini. Nguras banget tenaga. Sampai di jam 10.12. Ini kayaknya plakat buat puncak Surono. Puncak apa sih? Surono. Ya. Terus satu lagi di sana ada. Yang itu apa itu? Itu apa? Rumah di Guci ya. Hai Alis. Alhamdulillah nyampe di jam 10.22. Wah, kawahnya. Seluruh jalur nanti nyambung juga di Bambangan kayak di Pajaya. Gimana
Selamat setelah 7 tahun. Cerah akhirnya. Ramah sekali gunung ini padaku hari ini. Apa ya? Sebelah sini. Agak nyiksa sih jalan batu-batuannya. Mantap. Masak dulu. Kita mau ke sana dulu. Megang. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid? Ngisi tenaga dulu masak mie, malah gak pada bawa, untung ini bawa 1 toples mie nya. Nah, itu Gunung Ciremai, nanti akhir September siapa tahu bisa ke sana. Sekarang kita menuju ke puncak Bambangan ya. Mungkin butuh waktu 15 menit sebentar dekat sana. Nanti kita pulang lagi jalur sini. Mudah-mudahan ya nggak terlalu sore buat turun. Pemandangan kawah dari sisi lainnya terlihat sangat luas sekali. Wah, itu jalur menuju puncak Bambangan ya. Nanti kita turun dulu sebentar, langsung naik lagi. Time stood still, just like a photograph. You made me feel like this will last forever. Looking in your eyes, I see my whole life. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Oh, promise that you hold me close. Ke pos 4 kita udah memburu berbagai puncak. Apa aja dari lagi? Puncak Penakir, ya. Puncak Bambangan, terus puncak Surono, dan puncak Suci. 4 puncak sekaligus, 4 belakang. Sekarang mau turun ke pos 4, kita jalan lagi. Ngopi, makan, terus bikin sandwich lagi kalau ada. Sop buah ya, sop buah belum ya? Nasi ya belum, jadi gagal sih. Nasi goreng. I lose my mind when I'm around you. How I come alive when I'm without you. I can't help but feel so lost. I wanna give you all I've got. Kita start turun dari jam 12.50. Semoga nggak kemalaman. Wajib.
Suhu tiba-tiba dingin, harus pakai selimpas biar agak mendingan. Ada 3 orang yang mau naik. Sekarang udah jam 1:30. Nah, kalau kalian mau naik ke puncak terus jalur Baturaden Lestari, ikutin aja bendera merah ini ya, agar kalian tidak nyasar saat naik dan turun. Kebun sudah mulai datang. Akhirnya udah ada di batas vegetasi. Kita turun sekitar 1 jam, enggak, 1 jam lebih, 1 jam 45-an. Dari sini kita skip aja ya sampai ke pos 4. Udah capek banget. Aduh. Karunya carape. Mam heula. Tidur sehari lagi, besok pulang. Besok aman panggolan. Mam. Oke, saatnya kita bikin apa ini teh? Sop buahnya. Yes. Buatan Elis. Buatan Neng Elis. Mari makan. Halo guys, selamat pagi. Sekarang kita sedang menuju perjalanan untuk pulang. Kondisi saat ini cuaca berembun dan hujan, dan kondisi trek juga licin, jadi kita harus hati-hati. Semoga kita sampai selamat sampai BC dan juga rumah. Sampai bertemu di BC. Akhirnya setelah perjalanan dan pendakian yang menghabiskan 3 hari 2 malam ini sudah selesai. Dengan total waktu yang ditempuh selama 50 jam, elevasi yang dicapai sekitar 2.620 meter dan jarak lebih dari 18 km. Setibanya di pintu rimba, kita menghubungi pihak base camp untuk menjemput menggunakan ojek. Iya betul. Jadi nggak terlalu keburu-buru. Alhamdulillah, terima kasih pada pihak Basecamp Baturaden Lestari yang telah melayani kita dengan sangat baik. Dan suasana kekeluargaan yang hangat, akhirnya kita berhasil menuntaskan pendakian Gunung Slamet di trek terpanjang ini. Puji syukur juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita untuk menikmati keindahan ciptaannya. Semoga kita semua bisa menjelajahi keindahan alam lainnya di seluruh penjuru dunia ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bisa jadi pertimbangan kalian dan riset sebelum mendaki Gunung Slamet via Baturaden. Saya Arman, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.